Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Surutu sholatil jamaati utawi pira-pira syarate salat jamaah. Sitatun iku ana 6. Al-awwalu tekang pertama iku alla yataqaddama yen ora dingini sapa al-ma'mum ala imamihi ngatasé imame makmum fil mauqifi ing dalem nggon ngadeg. Syarat-syarat sholat jamaah itu ada 6, baik itu di dalam masjid atau di luar masjid. Imam dan makmum di dalam masjid atau di luar masjid niku syarat jamaah niku wonten 6. Yang pertama, al-awwalu alla yataqaddamal ma'mumu ala imamihi fil mauqifi. Makmum tidak boleh mendahului atas imam di dalam tempat berdirinya. Terus makmum tidak boleh mendahului atas imam di dalam berdiri. Jika makmum itu berdiri, maka tidak boleh makmum mendahului dengan tungkaknya makmum atas imam. Jadi tungkake makmum niku ora kena dingini tungkake imam. Niku nek ngadeg. Wa in kana jalisan, jika makmumnya itu duduk, fala yataqaddamu bi al-yataihi, maka makmum tidak boleh mendahului dengan dua pantatnya. Jadi nek lenggah sing dianggap niku dua pantatnya, nek ngadeg niku tungkake. Wa in kana muttaji'an, nalikane makmum niku turu miring, maka tidak boleh mendahului dengan lambungnya. Wa in kana mustalqiyan, nalikane makmume niku kok mlumah utawa terlentang, fala yataqaddamu bi ra'sihi, makmum tidak boleh mendahului dengan kepalanya. Nggih. Jadi nek terlentang niku sing dianggap kepalane. Misale imame berdiri di tengahnya perut daripada makmum ketika terlentang sakit, niku jamaah niku sah. Sing penting sirahe makmum niku tidak boleh mendahului atas imam. Kaifiyatul wuquf li sholatil jamaah, tata cara berdiri untuk sholat jamaah. Ayakifad dzakaru an yaminil imam, nalikane jamaah niku kok setunggal tiang jaler, ketika jamaahnya satu orang laki-laki, itu hendaknya berdiri di sebelah kanannya imam. Fa idza jaa akhar, jika datang yang lainnya, fa'an yasarihi, maka berada di sebelah kirinya. Tsumma yataqaddamul imam aw yata'akhkharani wa huwa afdal. Kemudian imam itu maju atau kedua makmum itu mundur, dan mundurnya makmum itu lebih utama. Terus nek jamaah niku tiang setunggal jaler niku berada di sebelah kanannya imam. Nek tiang
wau mun jamaah mun takbiratul ihram dengan imam, kemudian kok datang makmum yang lainnya, maka berdiri di sebelah kirinya. Setelah takbiratul ihram, maka imam boleh maju atau kedua makmum itu mundur. Mundurnya makmum itu lebih utama daripada majunya imam. Berdiri di belakang imam pira-pira wong lanang. Kathah niki jamaah kathah niku utamane sing menang burine imam niku tiyang jaler sing pun balik. Summa sibyan, kemudian anak kecil, okay. Baru anak kecil. Summal khunasa, kemudian wandu-wandu niku yang punya dua alat kelamin, khunsa. Summan nisa, kemudian perempuan. Wataqifu imamatun niswah wasatuhunna. Sedangkan jamaah perempuan itu imamnya berada di tengah-tengahnya jamaah. Dengan maju sedikit. Dados mboten kados jamaah wong lanang mboten, tapi lurus. Nggih, barisane jamaah tiyang setri, terus imam niku maju sedikit. Tidak seperti jamaahnya laki-laki. Itu utamanya. Begitu juga ketika jamaah orang telanjang yang semuanya tidak buta, artinya penglihatannya masih normal, bisa melihat, niku tetap dianjurkan untuk jamaah. Terus jamaah pripun niku lurus, imame maju sedikit. Mas'alatul jarri wa ya idza lam yajidil musalli sa'atan fi shaffin sunnalahul jarru bi khamsati surutin jama'aha ba'dun fi baitin faqala laqad sunna jarrul hurri min shaffi iddatin yaral wifqa fi'lan fi qiyamin qad uhrima. Masalah narik jamaah, piyambake niku jamaah barisane niku penuh, di depannya penuh. Dia hanya sendirian di shaf barisan. Maka hukumnya disunahkan untuk menarik orang yang ada di depannya, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, ayakunal majruru khurran. Orang yang ditarik itu, yang di depannya itu merdeka, bukan seorang budak. Yang kedua, ayakuna adatus shafil majrur minhu aksar min isnain. Hendaknya bilangan shaf yang ditarik, artinya bilangan shaf, jumlah orang yang berada di depannya, shaf di depannya itu lebih banyak, lebih daripada 2 orang. Nah, nek namung loro sing siji ditarik yo dhewe padha sedhewene. Sing nomor 3, ayadunna muwafaqatal majrur. Wong sing narik niku nyangka nek sing ditarik niku arep nyocoki, arep nulungi, arep bantu. Ketika ditarik yang di depannya yang ditarik itu akan membantu. Yang keempat, ayakunal jaru fil qiyam. Oleh narik niku dalam keadaan berdiri, nggih. Mun berdiri. Yang kelima, ayakuna ba'da ihramil jarri, hendaknya sakwise takbiratul ihrame wong sing narik. Terus boten narike pas waktu ruku', tapi pas sedang berdiri dan setelah takbiratul ihramnya imam. Misal, nggih. Shaf pertama penuh. Terus
jenengan berada di shaf kedua tapi sendiri, maka prakteknya niku takbiratul ihram riyin Allahu Akbar, mun takbiratul ihram baru narik yang di depannya. Untuk supaya tidak sendiri di dalam barisan, karena hukum orang yang sholat dalam satu shaf kok sendirian itu hukumnya makruh. Asani ayya'lamal ma'mumu intiqalatil imam. Syarat jamaah yang kedua adalah makmum mengetahui gerak-geriknya imam, berpindahannya imam dengan melihat secara langsung atau mendengar suara mubaligh, orang yang menyampaikan suaranya imam. Niku mubaligh sing nirok-nirok ke imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku mubaligh. Jadi makmum harus mengetahui gerak-gerik imam, baik melihat secara langsung atau mendengar dari mubaligh, atau melihat sebagiannya makmum. Kalau tidak melihat, nek ora weruh, boten krungu, boten weruh, boten sah jamaah. Yang ketiga, ayyanuyal makmumu al-qudwata awil jama'ata awil makmumiyata. Yang ketiga, makmum kudu niat jamaah. Niat jamaah makmum ora kena jere makmuman malah ora niat jamaah, ora niat makmuman, ora niat qudwatan, boten angsal. Harus niat berjamaah. Falau taba imamahu bila niyatin fi ruknin wa tala intidaruhu batalat sholatuhu. Jika makmum itu mengikuti gerakan imam dalam satu rukun tanpa niat jamaah dan lama menunggunya, wa tala intidaruhu, sekirane cukup kanggo sak rukun, lama dalam menunggu gerak-gerik imam, gerakan imam, sekiranya cukup satu rukun, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya makmum. Jadi niat iku wajib kanggo makmum, tidak bagi imam, kecuali dalam 4 sholat, maka wajib niat imam. Jadi wajib kanggo imam niat jamaah itu di dalam 4 sholat. 1. Sholat Jumat. Sholat Jumat imami kudu niat jamaatan, kudu niat imaman. Harus niat. Kalau enggak tidak sah, karena adanya Jumat itu jamaah berjamaah. Yang kedua, wal mutaqaddimatu fil mator. Jamak takdim sebab hujan. Terus musim hujan, daripada bolak-balik ke masjid gonta-ganti pakaian atau basah nanti di tengah perjalanan, maka boleh untuk mengadakan sholat jamak takdim sebab hujan. Nah ini nanti imamnya wajib niat imam. Yang ketiga, wal mu'adatu, mengulangi sholat. Mun sholat jamaah terus sholat malih berjamaah, sholat i'adah. Imam niku wajib niat imam. Yang keempat, wal manduratu jama'atan, nazar akan melakukan sholat secara berjamaah, maka wajib niat imam. Terus sholat kanggo imam niku ora kudu niat imam kejaba nangon 4 sholat. 1 sholat Jumat, 2 sholat jamak takdim sebab hujan, yang ketiga sholat i'adah, yang keempat sholat nazar berjamaah. Syarat sholat jamaah yang keempat adalah ayatawafaqonal musholataihima, cocok runtutan sholate imam dan makmum, harus cocok.
cocok di dalam perbuatan, meskipun tidak cocok di dalam bilangan dan niatnya. Misal sholat duhur jamaah dengan sholat asar niku sah, sholat maghrib jamaah dengan sholat isya niku sah, sholat qadha jamaah dengan sholat ada niku sah, sholat fardu jamaah dengan sholat sunnah niku hukumnya sah, karena tawafuk sesuai cocok runtutan sholatnya, takbiratul ihram, fatihah, ruku', i'tidal niku sama. Berbeda jika tidak cocok, seperti orang yang sholat fardu berjamaah dengan sholat orang yang sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Lah kok makmuman kali sholat fardu makmum karo sholat jenazah, itu tidak sah. Atau sholat gerhana itu ada 2 kali berdiri, 2 kali rukuk, 2 kali i'tidal, artinya 2 kali berdiri. Lah ini tidak runtut. Nek sholat fardu jamaah dengan sholat gerhana yang dengan cara yang 2 kali rukuk dan 2 kali berdiri dalam 1 rakaat, maka tidak sah jamaahnya karena tidak tawafuk runtutan sholat keduanya. Mulane nek enten tiyang makmuman jenengan sholat sunnah kok nang burine ana wong jamaah kalih jenengan, ora usah dibatalke, ora usah domongna. Wis ben sah ngoten. Kundur mawon. Ora usah bar salam, "Kang, nyong wis sholat sunnah." Ora sah sampean jamaah. Sah jamaahnya, biarkan aja, ndak usah disampaikan nek jenengan niku sholat sunnah. Al-khamisu, yang kelima, syarat sah jamaah alla yukhalifal makmum al-imama fi sunnatin faisatil mukhalafah. Makmum tidak menyalahi imam di dalam kesunahan yang sangat mencolok perbedaannya ketika tidak sama gerakan imam dan makmum. Jadi makmum niku kan kudu manut kalih imam. Niki kok ana makmum ora manut imam, senaosa nanggon sunah, tapi sunah niku kok fahisatil mukhalafah. Nalikane nulayani kok dianggap niki mencolok sekali, maka tidak sah sholatnya. Misalnya sujud sahwi, imame sujud sahwi, makmume kok ora sujud sahwi, niku batal sholate. Imame sujud tilawah, makmume mboten sujud tilawah, niku batal sholat jamaahnya. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena senaosa sunnah sujud sahwi atau sujud tilawah itu suatu perbuatan yang harus diikuti secara fi'lan wa tarkan, melakukan dan meninggalkannya. As-sadisu, yang keenam, syarat sah jamaah ayyutabi'ahu. Makmum harus mengikuti imam. Jika tidak mengikuti imam sehingga terlambat atau mengakhirkan dari imam dengan 2 rukun fi'il, atau mendahului imam dengan 2 rukun fi'il tanpa ada udzur, maka batal sholatnya. Jadi syarat jamaah harus mengikuti imam, makmum harus mengikuti imam. Jika tidak mengikuti niku enten 2 perkara. Siji ndingini, nomor loro ngakhirake. Ndingini utawa ngakhirake dengan 2 rukun fi'il yang tanpa ada uzur, itu membatalkan sholat jamaah. Ngoten nggih. Misale imame dereng rukuk, jenengan kok ndingini rukuk, i'tidal, sujud. Nah niki batal sholate, 2 rukun fi'il. Imame rukuk, i'tidal, sujud, jenengan tasih berdiri sengaja, ketinggal 2 rukun fi'il tanpa ada udzur, itu juga batal sholatnya. Nggih, niku syarat sah jamaah ada 6. Yang pertama, makmum tidak boleh mendahului imam di dalam berdirinya. Yang kedua, makmum harus mengetahui gerak-geriknya imam. Yang ketiga, makmum harus niat jamaah.
Yang keempat, runtut cocok runtutan sholat imam dan makmum. Yang kelima, makmum tidak boleh menyalahi imam di dalam kesunahan yang sangat mencolok perbedaannya. Yang keenam, makmum harus mengikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.